Sahabat Apmikindo TV, kami berbincang kembali dengan Ketua Umum. Kita membicarakan satu tema yang menarik. Bagaimana UMKM menaik menjadi lebih hebat lagi. Dia bisa besar, bisa menjadi perusahaan yang menampung banyak pekerja. Tapi sebelum itu, karena suasana batin kita membicarakan bagaimana politik nasional kita, Presiden Prabowo Subianto baru melantik menteri-menterinya. Kementerian yang dulu kita tahu, Kementerian UMKM dan Koperasi, dibagi menjadi dua kementerian. Kementerian UMKM dipimpin atau menterinya Maman Abdurrahman dan Kementerian Koperasi dipimpin Budiari. Dr. Laurentius Manurung sebagai Ketua Umum, barangkali apa yang bisa kita dengar respon Bapak dibagi dua kementerian ini? Ya, terima kasih ini. Sebelumnya saya menyampaikan selamat kepada Kabinet Prabowo Gibran yang telah ditetapkan dan dilantik, dan khususnya kepada dua menteri yang membidangi UMKM yang selama ini kita tahu digabung menjadi Kementerian Koperasi UKM. Kementerian Koperasi dipimpin oleh Bapak Budiari yang khusus mengenai koperasi, bagaimana koperasi ini dikembangkan sebagai koperasi yang membidangi ekonomi kerakyatan, dan juga Bapak Maman Abdurrahman yang memimpin Kementerian UMKM. Ini suatu berita bagus bagi UMKM karena saat ini, sebagaimana saya pernah sampaikan, ada 22 kementerian lembaga yang menangani UMKM. Mudah-mudahan dengan difokuskan dalam satu kementerian, harapan kita, maka UMKM ini akan dibina secara fokus, terkonsentrasi oleh satu kementerian. Diharapkan apapun nanti permasalahan UMKM, apakah itu di UMKM tingkat mikro, kecil dan menengah, karena dalam satu kementerian diharapkan komunikasi antara pelaku UMKM dengan pemerintah melalui Kementerian UMKM akan lebih intensif. Sedangkan di sisi lain, kita tahu Kementerian Koperasi yang berbasis anggota, diharapkan dengan dipimpin satu kementerian koperasi, apalagi sesuai dengan informasi kita dengar bahwa Menteri Koperasi akan melakukan rebranding terhadap koperasi dan juga akan menggerakkan koperasi. Diharapkan dua lembaga ini akan menggerakkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Jadi sekali lagi saya sampaikan, selamat untuk Pak Budiari sebagai Menteri Koperasi dan juga kepada Bapak Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM. UMKM ini kan perlu juga dibenahi, dikembangkan. Dia tidak terus menjadi usaha kecil, menengah. Kalau bisa dia terus beranjak menjadi besar. Tentu ada syarat-syarat, ada proses. Kira-kira sebagai Ketua Umum dari Apmikindo, apa yang Bapak sarankan bagi mereka yang memulai usaha? Bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah itu kriterianya, skalanya ditetapkan melalui PP nomor 7 tahun 2021. Usaha mikro apabila modalnya kurang dari 1 miliar dan pendapatannya sampai 2 miliar per tahun. Kemudian usaha kecil modalnya sampai dengan 5 miliar, sedangkan pendapatannya 2 sampai dengan 15 miliar. Kemudian usaha menengah modalnya sampai 15 miliar dan pendapatannya sampai 50 miliar per tahun. Itulah pembagian menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Komposisi UMKM di Indonesia dengan jumlah 64.500.000 unit, ternyata usaha mikro itu sekitar 63.500.000. Kemudian usaha menengah itu sekitar 60 ribuan, kemudian usaha kecil itu 770 ribu. Maka bisa diberikan gambaran dari sisi ini bahwa usaha mikro adalah hampir 97% gitu ya. Nah, sekarang apa definisi pengertian daripada usaha UMKM naik kelas? Ini kita lihat kalau dari sisi Apmikindo sesuai dengan visinya adalah mewujudkan pengusaha mikro, kecil dan menengah bertumbuh berkembang mandiri dengan produk yang berkualitas dapat bersaing di tingkat
nasional dan luar negeri dan internasional. Ada dua unsur yang perlu kita lihat kriteria untuk naik kelas. Pertama dari sisi kuantitatif tentunya seperti anak sekolah dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Kalau dalam model itu kita masukkan berarti yang mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Tetapi di sisi lain harus ada yang sifatnya kualitatif, yang sifatnya terukur juga. Contoh, bagaimana usaha-usaha mikro, kecil dan menengah ini, pertama yang harus kita lihat adalah standarisasi. Apakah usaha-usaha mikro itu sudah mempunyai standarisasi dengan kualitas yang sama dengan usaha mikro di luar? Misalnya dari sisi sistem operasionalnya, sistem produksinya, manajemen keuangannya, manajemen SDM-nya, dan juga bisnis prosesnya. Ini yang perlu dilihat. Jadi bukan artinya dia dari sisi tadi pendapatannya di atas 2 miliar, otomatis dia kecil. Bisa aja dari ukuran kuantitatif tadi udah naik dia. Kalau pendapatannya di atas 2 miliar, berarti dia udah kecil. Tetapi dari sisi lain kita harus melihat juga, apakah sudah ada peningkatan kualitas dalam dia berbisnis. Misalnya SDM-nya, saya katakan sistem produksi, operasional, bagaimana dia menjadikan produknya kompetitif terhadap produk-produk yang sama. Tentu punya dalil, dasar untuk mengajak agar UMKM ini naik. Contoh, pengelolaan kopi misalnya diolah di rumahan, tapi karena packagingnya kurang bagus, dia tidak terlalu laku di penjualan. Tapi hanya packagingnya diolah, dirubah, dia bisa laku di pasaran. Apalagi yang harus diajarkan pada calon-calon pengusaha? Seperti kita ketahui tadi, mikro, kecil, dan menengah. Kalau saya melihat, kalau usaha menengah kita tidak perlu ragukan lagi. Mereka sudah mengarah masuk ke usaha besar. Sebenarnya titik pokok daripada UMKM itu paling berat adalah di mikro dan kecil. Kemarin juga kita ada diskusi dengan Indonesian Corruption Watch di satu pertemuan. Saya diminta sebagai narasumber dalam fokus grup discussion. Hal yang sama juga terjadi. Seperti diketahui sekarang ini 40% dana pemerintah maupun BUMN itu harus diberikan kepada UMKM, khususnya mikro dan kecil. Tapi apa yang terjadi? Ada kebutuhan oleh pemerintah, katakanlah dengan kualitas produk tertentu, tetapi UMKM-nya yang mikro ini nggak mampu. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Karena pemerintah harus memenuhi syarat kualitas barang dengan spek yang sudah ditentukan, UMKM-nya tidak bisa, ya akhirnya tidak diberikan lagi kepada UMKM. Binaan daripada Amikindo harus berkualitas dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Berarti ukuran kualitas produk pertama harus sudah dapat menyamai atau bersaing, bahkan melebihi kualitas yang sama dari produk UMKM dari luar. Harganya juga tidak boleh lebih tinggi. Kalau dalam persaingan kan kita lihat harga dan mutu itu kan sangat berkaitannya, berkorelasi terhadap persaingan dengan produk yang sama. Yang pertama kita benahi dulu legalitasnya. Legalitas daripada UMKM khusus mikro kita akan benahi, maka semua anggota Amikindo harus memiliki legalitas perizinan. Yang dalam hal ini kita bisa lihat pemerintah sudah memberikan fasilitas melalui online single submission OSS untuk mengeluarkan izin yang disebut NIB, nomor induk berusaha gitu ya. Terus yang kedua, kami juga mendorong agar UMKM anggota Amikindo ini bisa bersaing. Tentunya dia harus skala produksinya harus dinaikkan. Tentu itu butuh permodalan. Nah, permodalan ini juga salah satu yang kita siapkan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan CSR daripada para BUMN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya. Yang ketiga yang tadi, bagaimana kualitas barang itu dari sistem produksi, pemasaran, dan juga distribusi. Kita juga melihat dari si aspek pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kunci. Jadi tidak boleh lagi UMKM itu hanya berdasarkan pola pemasaran sifatnya tradisional. Amikindo membangun satu platform yang kita sebut Amikindo Super Apps. Supaya UMKM itu juga bisa
naik kelas dengan kualitas, SDM-nya kita benahi. Di samping itu kita membangun juga namanya koperasi untuk mengabsorb semua atau off-taker daripada suatu produk-produk ini, sehingga kita lihat packagingnya, kita lihat brandingnya, kita lihat. Maka nanti ke depan seluruh produk anggota Amikindo kita akan tulis di packagingnya di bawah naungan pembinaan Amikindo. Jadi nama Amikindo dipertaruhkan terhadap produk tersebut. Tentunya suatu produk itu harus diiringi dengan kemajuan teknologi. Nah, teknologi juga merupakan bagian daripada untuk efisiensi dan meningkatkan kualitas. Amikindo sebagai organisasi akan bekerja sama dengan industri, dengan perusahaan-perusahaan, berkolaborasi bagaimana kita mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat bersaing. Ruang digital itu kan jadi ruang pertarungan. Karena tentu tidak semua nanti dari latar SDM itu juga para calon pengusaha ini yang membuka usaha ini membuat digital. Bagaimana juga ruang pemasaran mereka? Misalnya kita contohkan produk-produk di tingkat kelurahan atau di RW itu juga masih dikuasai, saya sebutlah merek Indomaret, Alfamart. Bagaimana kita bisa masuk ke ruang-ruang seperti ini, atau ruang apa yang bisa ditawarkan asosiasi untuk mereka yang kecil ini bisa juga nanti memajang produknya untuk bisa secara offline bisa terjual begitu. Baik, itu yang saya katakan tadi, kita sudah mendirikan Koperasi Nasional Amikindo Bersatu dengan 3 ruang lingkup kegiatan besar. Pertama adalah sebagai off-taker, pemasar dari seluruh produk-produk anggota Amikindo. Yang kedua adalah juga memenuhi kebutuhan daripada anggota melalui memasarkan seluruh produk-produk anggota di sana. Jadi tidak tertutup kemungkinan apakah kita bekerja sama dengan usaha-usaha yang sejenis atau kita mendirikan seperti nanti Amikindo Mart di setiap kecamatan maupun kabupaten kota. Tapi program itu sudah ada melalui melalui Koperasi Nasional Amikindo Bersatu tadi. Maka setiap anggota kita tadi saya katakan di labeling nanti Amikindo sebagai branding. Memang satu yang tidak bisa dihindari, literasi digital terhadap UMKM khususnya mikro ini masih sangat rendah. Pemahaman mereka terhadap digitalisasi pemasaran itu belum baik. Salah satu contoh, untuk mengurus perizinan melalui digital aja kan tidak mudah. Mereka belum mampu. Karena apa? Kalau kita bicara dengan digitalisasi, diperlukan infrastruktur dan juga sistem. Contoh kemarin saya waktu diskusi juga dengan beberapa pihak, saya katakan gini. Kenapa UMKM itu pertama tidak bisa masuk ke pasar digital? Kalau dia masuk pasar digital, tentunya dia harus mempunyai pengetahuan mengenai digitalisasi. Kedua, harus dia punya peralatannya, apakah dengan smartphone atau dengan laptop. Yang ketiga juga di tempat dia harus terjadi suatu kemampuan untuk menghubungkan dengan jaringan. Internet yang bagus. Yang keempat, dia juga harus mampu membeli pulsa atau untuk beli data. Jadi ini nggak semudah ini. Jangan dianggap bahwa UMKM itu hanya seperti di Jakarta, di kota-kota besar. UMKM itu kan ada di pedesaan, dari ujung timur sampai ujung barat, dari pelosok paling kecil sampai dengan kota besar. Jadi khusus yang di pedesaan, yang UMKM-nya misalnya produksi pertanian, produk-produk hasil olahan pertanian, ini mereka sulit untuk masuk ke pasar digital. Apa solusinya? Seperti saya jelaskan berkali-kali di berbagai forum, kantor Amikindo di tingkat kecamatan, kantor Amikindo di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di pusat, kantor itu kita sebut warung Amikindo. Disitulah nanti para anggota bisa melakukan berbagai kegiatan, baik promosi maupun tadi masuk ke sistem, tanpa dia harus menyiapkan sendiri. Jadi kantor-kantor Amikindo, warung Amikindo, itu adalah tempat di media untuk dia beraktivitas untuk melakukan bisnisnya. Pertanyaannya kemudian, seorang pengusaha itu tidak lahir kemudian karena hanya modal. Dia memang harus punya karakter, kita sebutlah memang memiliki jiwa entrepreneur. Tentu kemandirian dalam asosiasi ini juga karena mengetahui ada daya juang di sana, tidak boleh langsung putus asa, jatuh bangun untuk memulai usaha.
Barangkali dasar ini penting diingatkan, melatih diri, karena ada orang misalnya sampai, kita contohkan, sampai direktur utama tapi jiwanya kan bukan pengusaha, dia hanya orang gajian. Yang pengusaha itu kan harus berdarah-darah, harus mampu, letih, capek, mentalnya ini penting mungkin disentuh atau dirogoh, Pak Manu. Ini makanya ini menarik ini. Kalau berbicara mengenai SDM UMKM, mari kita lihat dari data yang ada, hanya sekitar 4% UMKM yang memiliki pendidikan D1 sampai dengan S2. Berarti 96% adalah dari SLTA sampai dengan SD. SD sendiri, tingkat sekolah dasar, UMKM itu ada hampir di atas 50%. Jadi bisa dibayangkan memang kualitas SDM, mau skill manajerialnya memang ya sangat rendah, karena memang pendidikan mereka sangat rendah, terutama khusus yang mikro. Makanya kalau kita lihat lagi dari sisi klaster dari UMKM, saya bisa memberikan data, dari total 100% UMKM yang ada 64,5 juta, hampir lebih di 50% itu adalah klaster pertanian. Retail perdagangan itu cuma hampir sekitar 15-20%. Selebihnya untuk klaster-klaster lain. Jadi kalau kita bisa mengatakan begini, bahwa permasalahan SDM di UMKM, barangkali kita lihat kalau para petani di Indonesia ini tidak seperti di luar, petaninya orang-orang yang berpendidikan. Kemungkinan adalah orang-orang yang pendidikannya rendah atau tidak bersekolah, makanya dia jadi petani. Disitulah pertama. Kedua, orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan di luar dengan tingkat pendidikan rendah, akhirnya dia berusaha. Itulah sebabnya berkali-kali saya sampaikan, khususnya level mikro ini, sebenarnya banyak level mikro ini diusahakan atau berusaha bukan karena dia direncanakan jauh-jauh hari. Bukan karena didesain, saya katakan by design. Tetapi kadang-kadang ada banyak juga, khususnya mungkin di kaum UMKM dari laki-laki, karena ada yang memprotes saya, kalau ibu-ibu, biasanya kami rencanakan berusaha katanya. Kalau untuk kaum laki-laki, bapak-bapak, ada kemungkinan itu banyak atau besar karena by accident, saya katakan. Karena kecelakaan, bukan karena dipersiapkan dia punya jiwa kewirausahaan. Misalnya terjadi PHK, kemudian dia sulit mencari pekerjaan, oleh keluarga dicari-cari, oke lah kamu sekarang berusaha dulu deh, apakah di depan rumah awalnya atau berbisnis kerjasama dengan ini, atau memang dia sulit mendapat pekerjaan lain, akhirnya masuk usaha-usaha ini. Jadi itulah sebenarnya PP7 sudah membuka ruang bahwa pemerintah daerah maupun organisasi mendirikan lembaga-lembaga inkubator untuk merekrut, mendidik para UMKM untuk berbisnis. Jadi Amikindo hari ini kita mencoba mendesain suatu modul-modul bagaimana berusaha, pengenalan berusaha, berbagai klaster, sehingga nanti kalau ada orang-orang yang ingin masuk kepada usaha mikro, kecil, ini sudah bisa kita persiapkan. Inkubator tadi itu menarik, Pak Manurung. Barangkali dari asosiasi ada tawaran misalnya para calon pengusaha mikro kecil ini perlu ditolong lewat pelatihan. Inkubator tadi semacam inkubasi untuk menyerap ilmu dari orang-orang yang berpengalaman. Betul. Membangun usaha. Kira-kira apa yang ditawarkan? Atau sertifikasi ke mereka atau semacam pelatihan di daerah-daerah? Jadi gini, kita sekarang menyiapkan memang salah satu modul atau kegiatan agar para calon yang mau masuk kepada bisnis mikro kecil atau yang sudah di bisnis, mereka sudah sekarang, kita coba mendampingi, melatih, dan juga memberikan perhatian agar para UMKM ini bisa berbisnis dengan baik. Ada 4 fungsi daripada Amikindo dalam organisasi ini. Pertama adalah sebagai fasilitator. Kita akan memfasilitasi seluruh kebutuhan daripada UMKM yang sudah beroperasi maupun yang akan. Kedua, kita harus menjadi penggerak
yang saya sebut driver, penggerak. Kita gerakkan mereka yang tadinya mungkin usahanya mulai dia ogah-ogahan, mulai dia menurun, kita gerakkan. Kita lihat apa solusinya, apa bisnisnya, supaya fokus. Yang ketiga, pembinaan. Kita harapkan para UMKM ini kalau berbisnis jangan hari ini, minggu ini usaha ini, minggu depan usaha. Makanya harus fokus. Ya. Kita bina terus gitu lah. Akhirnya dia fokus dengan usahanya. Kalau dia kuliner yang benar. Kalau dia misal passion. Kalau industri kecil gitu. Kita bina tentunya dengan pendampingan. Bagaimana pendampingan? Kita sudah bekerjasama dengan berbagai universitas, contoh dengan BINUS. Para dosen maupun mahasiswa Bina Nusantara meminta Amikindo untuk memberikan nama-nama pengusaha mikro kecil ini untuk mereka dampingi, sekaligus mahasiswanya untuk menjadi penelitian. Jadi mereka dampingi bagaimana misalnya sistem produksinya, bagaimana pemasarannya, bagaimana membuka medsos gitu, kira-kira begitu ya. Yang keempat adalah fungsinya adalah monitoring. Jadi kita monitor apakah betul dari ada peningkatan nggak kinerja daripada mikro menjadi kecil atau kecil menjadi menengah tadi. Kita monitor ini. Jadi 4 fungsi inilah yang kita harapkan bisa diperankan oleh organisasi sehingga mereka bisa, saya katakan tadi, bertumbuh, berkembang dan mandiri gitu ya. Mandiri adalah independen, tidak lagi tergantung kepada instansi maupun pihak-pihak lain. Maka sekarang ini cenderung kan dianggap UMKM ini kan seperti seolah-olah butuh bantuan terus. Ke depan anggota Amikindo kita tidak berharap lagi mereka butuh bantuan, malah mereka menjadi contoh, menjadi champion di berbagai daerah. Menarik Pak, kalau asosiasi yang Bapak pimpin ini bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk memberi arahan sebagai calon pengusaha. Tapi juga penting menurut saya sebagai patron, sosok atau orang-orang yang nyata mereka lihat jadi pengusaha besar. Karena tema ini kan untuk mengembangkan diri, tidak melulu menjadi mikro, bagaimana terus beranjak menjadi besar. Bagaimana hubungan misalnya Amikindo dengan Kadin? Karena bagian dari Kadin, tentu sosok-sosok di Kadin ini kan pengusaha besar. Mereka itu juga rela atau memberi waktu untuk membina atau berdiri di depan calon-calon pengusaha atau anggota Amikindo untuk mereka bersemangat ingin meniru mereka. Amikindo adalah anggota Kadin, anggota luar biasa Kadin. Ini kenapa kita juga dulu mendaftar menjadi anggota luar biasa Kadin, karena kita berharap ada kolaborasi antara usaha besar dengan UMKM. Ini memang kita sudah mendaftarkan menjadi anggota luar biasa Kadin, dan kita diharapkan ada beberapa program di Kadin bisa kita ikut, bahkan nanti saya akan mengusulkan berharap kepada usaha-usaha besar itu bisa memberikan berbagai segmen tertentu untuk kita lakukan kolaborasi. Misalnya di negara tertentu yang saya tahu, seharusnya usaha besar itu tidak perlu memproduksi seluruhnya. Misalnya katakanlah industri otomotif. Industri otomotif itu kan untuk kecil, baut kah, sealnya kah, untuk beberapa komponen kecil seharusnya bisa diproses melalui UMKM. Demikian juga usaha-usaha industri besar lainnya. Contohnya apa? Industri yang kita bisa lihat sekarang, apakah itu agroindustri, apakah itu usaha-usaha besar lainnya, sebenarnya harus berpartner dengan bermitra dengan kita. Maka kami sudah mendaftarkan diri pada menjadi anggota Kadin, anggota luar biasa Kadin. Itulah strategi kita dan kita harapkan kolaborasi antara pengusaha besar ini. Dan juga sekaligus CSR dari perusahaan besar ini diharapkan bisa juga diberikan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan juga barangkali usaha kecil ini juga bisa magang di usaha besar gitu ya. Sehingga terjadi transfer knowledge dari usaha besar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Mungkin terakhir ini Pak, sebagai UMKM beranjak dari kecil, menengah, kemudian besar, tentu karena banyak alasan tadi Pak Manurung sampaikan. Kiat dari Pak Manurung agar para pengusaha-pengusaha kecil ini bersemangat untuk mengembangkan diri. Tadi kita bicara juga SDM, bagaimana mentalnya, agar tidak mudah putus asa. Karena dalam usaha ini kan kerap kali bermasalah. Mungkin usahanya gagal,
lalu tidak lagi mau memulai begitu. Semangat seperti ini sebagai ketua umum pasti makan asam garam dalam usaha. Bahkan kami dengar Bapak juga pernah menjadi direksi di satu BUMN yang bersemangat entrepreneur. Bagaimana daya juang, daya tahan untuk besar itu? Baik, saya sebenarnya juga pengusaha UMKM sekarang. Karena saya punya usaha klinik dan apotek yang masih ukuran mikro. Saya juga punya 2 usaha kafe dan resto juga masih ukuran mikro. Pengalaman saya sebagai pengusaha mikro memang kita harus siap untuk melakukan inovasi kreativitas terhadap produk. Sebenarnya usaha itu bisa berhasil apabila usahanya itu mempunyai ciri khas tertentu terhadap produknya. Jadi usaha-usaha mikro yang mengharapkan ini boleh kita mencontoh produk lain, tapi juga harus ada usaha-usaha yang kita dengan usaha sentuhan sendiri. Misalnya kalau punya produk katakanlah kuliner atau produk-produk kuliner, berikanlah produk-produk yang di luar yang sudah ada di lokasi tersebut gitu ya. Kita contohlah kita lihat, dulu saya yakin tuh bakmi kelinci ya, terus kemudian bakmi naga gitu ya. Itu kan dulu usaha-usaha mikro yang mulai dari rumahan kan. Tetapi mereka dengan produk tertentu, dengan ciri khas tertentu berkembang sampai sekarang. Demikian juga es teler gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang beberapa produk-produk khusus yang kita bisa lihat, misalnya kopi gitu ya. Kemudian minuman-minuman sirup gitu ya, minuman. Nah, ini juga semuanya sebenarnya carilah sesuai dengan passion Anda. Carilah sesuai dengan kemampuan keahlian Anda, dan yang tidak kalah penting, sumber daya atau bahan baku harus dikuasai. Harus dikuasai dan juga sistem itu harus dikuasai. Jangan nanti membuat usaha tetapi mempekerjakan orang lain, semuanya dikerjakan orang lain, itu pasti kurang bisa dipertanggungjawabkan. Dan para teman-teman usaha mikro, kecil, dan kalau menengah saya yakin dan percaya sudah punya sistem tersendiri. Jangan jangan perlu kita khawatir, jangan juga galau bahwa usaha mikro kecil ini juga bisa berkembang besar kalau dikelola dengan baik dan profesional. Tapi khususnya kepada pemerintah, saya berharap jadikanlah usaha mikro kecil ini sebagai usaha yang harus didampingi, dikelola, dan diberikan perhatian khusus. Karena apa? Karena dengan usaha mikro kecil ini, sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021, pemerintah mempunyai ruang dan kewajiban untuk membina. Yang kedua, usaha mikro kecil ini salah satu adalah pencipta lapangan pekerjaan yang luas. Dengan jumlah 63 juta tentunya, kalau katakanlah satu usaha hanya 2 orang tenaga kerjanya udah menciptakan lapangan pekerjaan 120 juta. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain itu ada di seluruh pelosok, dari mulai desa sampai kota, dari mulai ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Maka salah satu fungsi daripada usaha UMKM ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan juga meningkatkan daya saing untuk dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Saya kira begitu. Saya dengar ribuan anggota dari Akmikindo itu sudah punya banyak produk. Iya. Ya produk-produknya perlu juga kayaknya kita tampilkan, kita bantu. Termasuk ada juga pengusaha mineral di Akmikindo. Kenapa kita tidak pajang di bincang-bincang seperti ini? Jadi memang untuk di tayangan berikutnya, karena ini Akmikindo TV akan mengudara atau tayang setiap minggu, kita harapkan akan kita tampilkan nanti champion-champion produk-produk yang sudah berhasil, dan juga bagaimana usaha-usaha yang mereka mulai rintis ini dari mulai awal akan kita tampilkan. Semoga ini mendorong, memotivasi para UMKM yang lain maupun calon-calon UMKM gitu ya. Sehingga harapan saya, Akmikindo TV juga merupakan media untuk sosialisasi, juga untuk bagaimana produk-produknya ini bisa kita tampilkan. Karena kita di sini juga ada fasilitas, ruangan ini kita desain memang sebagai studio Akmikindo TV yang bisa kita tampilkan di sini. Semoga ini adalah awal yang ini, kita baru yang ketiga ini ya. Ya. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya kita akan tampil lebih baik lagi. Baik Pak. Terima kasih waktunya.
Ya, Terima terima kasih. Sukses. Salam UMKM. Salam UMKM.